Siapa yang masih ingat beberapa minggu yang lalu sesi kita ini judulnya apa? Apa? Kuat-kuat, kalau tahu angkat tangannya lalu kuat-kuat. Baik, semua sudah dengar? Kalau sudah dengar, semua ucapkan sama-sama. Apa judul firman Tuhan kita? 1, 2, 3 ya. Baik. Nah, setiap firman Tuhan yang kita dengar di Institut Alkitab Rema ini adalah untuk mengubah hidup kita. Bukan sekedar untuk menambah pengetahuan kita. Demikian juga firman pada hari ini supaya kita aplikasikan. Dengan cepat saya ulangi, kita sudah belajar 5 bagian mengenai full timer ini atau pelayanan sepenuh waktu, sepenuh hati, sepenuh hidup. Pokoknya sepenuh semuanya. Amin. Bagian yang pertama pada waktu itu dijelaskan bahwasanya setiap orang yang terpanggil menjadi full timer, setiap orang, sebagian orang, beberapa orang, setiap orang artinya semua orang. Setiap orang yang terpanggil di dalam pelayanan full timer pasti diperlengkapi Tuhan. Katakan, pasti dipelihara Tuhan. Pasti dilindungi Tuhan. Pasti diurapi Tuhan. Jadi betul-betul kita mengerti itu sampai ke dalam hati kita. Tidak mungkin Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa memperlengkapi kita. Itu sebabnya semua kita yang terpanggil tersebut tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu khawatir. Firman Tuhan berkata dalam buku Matius, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi tidak perlu kita tahu semuanya tentang masa yang akan datang secara mendetail, tetapi kita hanya perlu tahu kebenaran. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ketika Dia memanggil kita, Dia memperlengkapi kita. Bagian kita adalah patuh dan maju dengan iman. Bertindak dengan iman. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita sudah belajar, ketika Tuhan memanggil, berani membuat keputusan. Bahkan sampai meninggalkan dunia sekuler yang selama ini kita geluti. Kita sudah lihat ada banyak contoh yang terutama Tuhan Yesus. Tapi kita juga ingat contoh mengenai Petrus. Bagaimana tadinya dia melayani, tapi kemudian kembali menjala ikan. Dan membawa murid-murid yang lain bersama-sama menjala ikan dengan dia. Adalah sangat berdosa kalau Petrus tetap di situ dan tidak bertobat. Begitu banyak jiwa-jiwa lah saya katakan, atau gereja-gereja yang seharusnya dimenangkan oleh Petrus, tidak dimenangkannya. Puji Tuhan, dia kembali melayani Tuhan. Puji Tuhan, dia rasul yang luar biasa. Tapi prakteknya, aplikasinya kepada kita adalah sangat tidak baik atau sangat berdosa apabila kita meninggalkan panggilan Tuhan dan kembali mencari ikan. Padahal Tuhan sudah berkata kepada kita sama seperti Dia berkata kepada Petrus, Petrus, mulai saat ini kamu tidak lagi menjala ikan, tapi menjala manusia. Jangan kita kembali menjala ikan. Amin, saudara. Berani membuat keputusan. Sebagaimana ukuran yang kita pakai, demikian yang akan diukurkan kepada kita. Itu pembacaannya. Betul? Dengan kata lain, kalau kita berani memberikan yang terbaik, itu membuka jalan Tuhan untuk bekerja, memberikan kepada kita juga yang terbaik. Perkataan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, pertama kali muncul di dalam Alkitab ketika kisah Abraham mempersembahkan Ishak. Domba pengganti Ishak tidak muncul sampai saat terakhir Abraham rela mempersembahkan apa yang terbaik bagi dia. Ishak adalah anak perjanjian
yang kurang lebih 25 tahun ditunggunya. Dan merupakan anak mujizat. Di mana seharusnya tidak mungkin lahir, tapi lahir. Karena Sarah sudah mati haid, tetapi dia mengandung dan melahirkan Ishak. Itu pula yang diminta Tuhan. Saudara bisa bayangkan perasaan Abraham, bagi saudara yang belum menikah, belum punya anak laki-laki, saudara bilang, bisa-bisa, tidaknya itu. Bagi saudara yang sudah menikah, punya anak laki-laki, saudara bilang bisa, tidak juga. Kenapa? Karena saudara tidak berumur 100 tahun, dan tidak menunggu 25 tahun untuk anak saudara itu. Tapi Abraham melakukannya. Dia berikan yang terbaik. Tuhan kalau mengetes kita, dia tidak mengharapkan kita gagal. Tuhan kalau mengetes kita, dia mau kita berhasil. Itu sebabnya kalau dia tes gagal, akan datang tes yang berikutnya. Akan datang tes yang berikutnya. Kalau setan tidak, dia mencobai kita untuk membinasakan kita. Satu lagi yang perlu saudara ingat, Tuhan kalau meminta sesuatu dari kita, tidak ada maksud Tuhan untuk mengambilnya. Dia tidak perlu itu. Kalau dia minta sesuatu dari kita, itu adalah untuk memberkati kita lebih daripada yang sekarang ini. Dia bermaksud untuk menggantikannya dengan hal yang lebih besar. Hal yang lebih baik. Tapi kerap kali kita tidak mau menyerahkannya. Kita memegangnya erat-erat. Yang kita tidak tahu yang kita pegang itu pun ada kita miliki karena kasih karunia Tuhan. Kita pikir hanya ini yang aku punya, ini pun kau minta Tuhan. Saudaraku, mari belajar dari kisah Abraham. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Bapa orang percaya. Kenapa? Karena dia membuktikan ketika Tuhan meminta yang terbaik, yang paling berharga, dia berikan. Sore hari ini mungkin Roh Kudus juga bicara dalam hati saudara. Tuhan mau tahu apakah betul dia nomor 1 dalam hidup saudara. Dan saatnya akan tiba di mana saudara harus membuat keputusan itu. Jadi firman ini diberikan dan saya ulangi sedikit supaya ketika saat itu tiba, saudara berani. Berani meletakkan Ishak saudara di altar. Sebagaimana Bapak Founder meletakkan dirinya di altar. Sebagaimana Ibu Munte meletakkan semua jabatannya, dosen, dia punya dokter spesialis anak, prakteknya, uangnya, semua di altar. Tapi saudara lihat Tuhan mengembalikan lebih dari yang sebelumnya. Jadi dalam pikiran kita, jangan sampai ditipu oleh setan. Kalau Tuhan minta sesuatu artinya Tuhan mau ambil dari saya. Tidak pernah. Kalau Tuhan minta, dia mau berikan lebih. Tapi apakah kita beriman? Ibrani berkata, tidak mungkin seorang berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Betul saudaraku? Dan pertanyaan yang diajukan dalam Alkitab, kalau nanti anak manusia datang, adakah ia mendapati iman? Hei, ini gereja kemenangan iman Indonesia sayang. Siapa di sini keturunan Abraham? Mari berani bertindak seperti Abraham. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, kita harus mengerti bahwasanya ketika Tuhan memanggil kita menjadi full timer, tidak selalu sama dengan yang sebelumnya. Pada waktu itu saya ceritakan bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tiang api dan tiang awan. Betul? Bangsa Israel tidak bisa bilang pada Tuhan, Tuhan, tetapkanlah pikiranmu, tiang awan sajalah. Artinya kami hanya bergerak pada siang hari, kalau malam hari kami istirahat. Tidak bisa. Kalau pada malam hari tiang api bergerak, mereka harus pergi. Karena Tuhan absolut, dia Tuhan kita. Dia yang memerintah kita. Amin saudara. Dia raja kita, yang saudara nyanyikan tadi.
Yesus Tuhan, Raja di hidupku, betul? Berarti keputusan kita seharusnya distempel ACC dulu oleh Tuhan. Terutama keputusan yang melibatkan seluruh masa depan kita. Amin. Tuhan kita disebut sebagai anak domba Allah, tapi juga disebut sebagai, siapa ingat? Nanti Kamis depan, saya datang ngajar lagi. Saya minta saudara, kalau saya datang, saudara hafal semua pelajaran sebelumnya. Saudara mengerti? Kali ini saya masuk kedua, saya yang ulangi. Bagian pertama ini, bagian kedua ini, bagian ketiga ini. Tapi nanti masuk ketiga, saya panggil saudara, saudara yang ulangi. Saudara mengerti? Amin. Selain disebut sebagai anak domba Allah, Tuhan disebut sebagai singa dari Yehuda. Nah, domba dan singa adalah dua hal paling berlawanan. Tapi itulah Tuhan kita. Kerap kali Alkitab firman Tuhan kelihatan seperti paradoks, tetapi tidak. Karena memang Tuhan kita sekali lagi absolut dan kreatif. Jadi saudara tidak bisa bilang, oh bukan saya itu yang terpanggil jadi full timer. Karena selama ini yang full timer muda, saya tua. Dan sebaliknya, bukan saya yang full timer. Karena selama ini yang full timer tua, saya muda. Gak ada. Selama ini saya lihat yang sudah menikah, saya belum. Selama ini yang saya lihat yang belum menikah, saya sudah. Selama ini saya lihat yang berpendidikan, saya tidak. Selama ini saya lihat yang tidak berpendidikan, saya S2. Gak ada masalah selama ini bagaimana. Kalau Tuhan panggil saudara, artinya Tuhan panggil saudara. Kalau tepuk tangan, semua tepuk tangan. Karena dia tidak bicara pada yang lalu, pada dia tidak. Dia bicara pada saya. Pada masing-masing saudara. Bagian yang keempat, dikatakan, jangan miliki persepsi yang salah tentang full timer. Ada orang berkata, kalau full timer itu nanti sesudah pensiun, itu salah. Kalau full timer itu artinya orang-orang yang terbuang dalam masyarakat, itu salah. Full timer adalah orang-orang yang luar biasa. Karena dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan dan membaktikan dirinya, mengabdikan dirinya untuk melayani jiwa-jiwa. Itulah pandangan yang benar. Amin. Kita sampai pada bagian yang kelima, kita sudah melihat 5 poin di bagian yang kelima, yakni memberikan diri kita sepenuhnya. Poin yang pertama berarti memberikan hati kita. Yang kedua memberikan pikiran kita, ide kita, kreativitas kita. Yang ketiga memberikan pendidikan kita. Yang keempat memberikan kepribadian kita. Yang kelima memberikan keluarga kita. Betul? Loh, betul? Sejauh ini siapa setuju dengan firman Tuhan? Bilang dulu sama kiri kanan, setujukah kau dengan firman Tuhan, saudaraku? Apa jawabnya? Setuju atau sangat setuju? Sangat setuju atau sangat setuju? Kasih ya. Puji Tuhan, kalau gitu sudah bisa kita sambung ya. Yang keenam, memberikan diri kita sepenuhnya berarti memberikan seluruh latar belakang kita kepada Tuhan. Namun saudara catat, ucapkan, karena kita percaya ucapan berkuasa. Katakan, saya berikan latar belakang saya pada Tuhan. Nah saudaraku, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kerap kali latar belakang kita yang telah diserahkan pada Tuhan dapat membawa dampak yang besar bagi pelayanan. Saya sudah terangkan sedikit kemarin bagaimana latar belakang Ibu Munte yang dididik di dalam ilmu pasti, ilmu kedokteran. Sangat sungguh-sungguh, sangat teliti, sangat rajin, sangat tepat waktu, sangat sistematis, sangat berguna dalam membuat sistem di dalam gereja ini. Betul Pak Munte yang KKR, Pak Munte yang berdoa, Pak Munte yang berkhotbah,
Tapi yang menyusun semua buku TDRK, yang membuat namanya sistem TDRK, itu Ibu Munte. Dan semua yang lain lah. Amin saudara. Yang saat ini kita hidupi. Jadi berguna. Dan jangan bilang, kalau begitu saya nggak berguna lah. Latar belakang saya narkoba. Berguna. Saya sampai kapanpun tidak akan bisa mengerti seorang yang sakau. Karena saya nggak pernah sakau. Saya nggak ngerti betapa dia itu crave ya, menginginkan obat itu dan sangat menderita kalau itu tidak diberikan. Walaupun saya katakan saya punya belas kasihan, tapi dibanding saudara yang pernah mengalami itu, saya yakin saudara akan punya belas kasihan lebih dari saya. Sudah mengerti? Nah, bukan berarti kita semua yang nggak pernah narkoba berarti tidak punya belas kasihan kepada narkoba, bukan. Tapi ada tempat di mana saudara memang lebih dari yang lain. Bila saudara menyerahkan latar belakang saudara kepada Tuhan seluruhnya. Karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Jangan ada malas-malas. Kalau saya masuk semua jawab. Mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi apapun latar belakang saudara, maka premanisme, orang yang paling bandel di sekolah, atau mungkin saudara sudah menikah 2-3 kali, ya, atau bahkan saudara sudah pernah masuk penjara, atau saudara perempuan yang tidak baik, atau sebaliknya saudara anak pendeta, tidak tahu dosa, taunya melayani, apa saja. Serahkan seluruh latar belakang saudara pada Tuhan. Ada tempat saudara dalam tubuh Kristus. Jadi kita ini masing-masing tidak perlu membandingkan diri. Karena memang masing-masing punya fungsinya. Tidak perlu berpikir yang sana lebih hebat, yang sini lebih tidak hebat. Tidak ada. Semua ada fungsinya. Loh, ada amen? Semua ada tempatnya. Yang berdiri di depan bukan berarti lebih hebat daripada yang tidak berdiri di depan. Saudara, di balik semua sosok yang berdiri di depan, selalu ada sosok yang hebat yang mendukungnya dari belakang. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita terpanggil menjadi sosok yang tidak nampak di depan, kita rela? Relalah kita. Karena semuanya kita ini, tujuan kita adalah untuk membesarkan kerajaan Tuhan. Kalau memang kita terpanggil sebagai full timer, tapi armor bearer, dengan kata lain, katakan saudara diutus berdua-dua ke satu kota, satu gembala, saudara asisten gembala, tetap sukacita. Tidak perlu berkelahi. Karena memang kekuatan saudara di dalam asisten gembala. Orang datang minta pelayanan, saudara sabar. Orang ganggu jam berapapun, saudara mampu. Sedangkan gembala, misalnya ya, teman saudara itu dia tidak begitu sabar. Tapi dia memiliki talenta yang lain, dia memiliki karisma. Dia mampu berdiri bahkan di depan pejabat-pejabat pemerintah. Dia bisa mengurus izin gereja ke semua kantor-kantor. Saudara tidak punya talenta itu. Bisa saudara lakukan, tapi sepanjang di kantor saudara ketakutan. Jadi kita ini memang berbeda latar belakang kita supaya bisa kerjasama. Jadi jangan pakai hidup lama. Orang Batak misalnya ya, saya pun orang Bataknya. Harus jadi kepala. Tidak mau jadi jadus berdua jadi pembantu gembala, tidak mau. Padahal dari sananya Tuhan ciptakan kita, ada blueprint Tuhan. Kita dapat mengerjakan hal lebih besar kalau kita rela jadi orang kedua. Makanya sekali lagi, apa kata Tuhan itu turun. Jangan apa kata orang, ih rugi kali kau yang lebih hebat, harusnya kau yang gembala. Jangan. Kenapa kau mau diutus? Harusnya kau di Medan. Kenapa kau mau di Medan? Harusnya kau mau diutus. Apa kata Tuhan buat? Tuhan bilang jadi gembala, gembala. Tuhan bilang jadi asisten gembala, asisten gembala. Tuhan bilang di Medan, di Medan. Tuhan bilang diutus, diutus.
Mengerti saudaraku? Tapi kerap kali dalam saudara menentukan itu, Tuhan beri pemimpin-pemimpin yang lebih tua secara badani, lebih tua secara rohani, yang lebih berpengalaman, yang sudah banyak melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahannya itu untuk membimbing saudara. Jadi didengar. Kalau bertemu nanti dengan Bapak Gembala atau dengan Ibu Munte, Ibu Gembala, lalu saudara bilang, saya mau ke Aceh misalnya. Lalu Ibu Gembala tanyain saudara berapa pertanyaan, lalu dia tahu kepribadian saudara, latar belakang saudara tidak cocok untuk Aceh, cocok untuk Papua misalnya. Saudara mengerti? Karena itu Aceh dan Papua adalah dua tempat yang sangat berbeda. Betul? Pergi ke Papua. Atau jangan karena saudara orang Nias, saya harus ke Nias. Di Nias tadi udah banyak kali gereja kita. Lalu saudara bilang, saya harus ke Nias. Lalu dibilang Ibu Gembala, kau jangan ke Nias, kau ke Babel. Apa itu Babel? Nggak tahu bu saya apa? Saudara bilang. Ngomong-ngomong, saudara tahu nggak apa Babel? Itu menara Babel di Alkitab ya? Hah? Oh, ya. Yang nggak tahu syukur ada yang jawab. Amin. Dan saudara akan lihat bahwasanya kepatuhan kepada pemimpin akan sangat memberkati saudara. Karena sama seperti Tuhan, ya saya katakan tadi, tidak mau mengambil apapun dari kita, justru mau memberikan kita lebih. Pemimpin pun begitu. Pemimpin itu wakilnya Tuhan. Kalau dengan pikiran, Abraham tidak mengerti. Setelah menunggu 25 tahun, kenapa Ishak diminta? Coba pikirlah. Tidak ada alasan untuk itu. Tapi Abraham percaya. Setelah dia percaya, dia apa? Dia apa? Saudara pun belajar percaya sama wakil Tuhan. Namanya gembala sidang. Namanya pemimpin. Setelah percaya patuh. Baik, yang ketujuh. Memberikan diri kita sepenuhnya berarti memberikan waktu kita. Mari katakan sambil saudara catat, saya berikan waktu saya. Nah saudaraku, orang yang bekerja di dunia sekuler hanya memberikan waktu mereka saat mereka bekerja. Kalau mereka memang bekerja jam 8 pagi sampai 5 sore, maka sampai sebegitulah mereka bekerja. Itu sebabnya kalau diminta lebih lama daripada yang seharusnya, mereka akan berkata itu lembur. Betul? Dan artinya mesti ada kompensasi. Entah dikasih ongkos pulang, atau gaji nanti akhir bulan tambah, atau dikasih makanan. Artinya dia tidak mau bekerja dari yang seharusnya tanpa ada kompensasi. Nah itu dia kalau orang di dunia sekuler. Dan kalau hari libur, dia tidak berhak diganggu. Kalau tengah malam, dia berhak tidur. Betul? Nah, kalau nanti full timer, semua hak itu tidak ada lagi. Senyum. Kalau tengah malam digedornya pintu saudara, Pak, tolong istri saya mau melahirkan. Mesti bangun. Nah, bisa saudara bilang, besok aja melahirkannya ya. Nggak bisa. Amin. Kalau jam 4 pagi, tadinya pun jam 10 baru siap ibadah, sudah digedor-gedor dari pintu saudara. Bu, anak saya sakit. Tunggu ya, saya make up dulu. Nggak bisa. Bagaimana saudara tidur? Begitu saudara keluar. Saudara doakan anaknya sehingga tidak mati tapi sembuh. Dan saudara, begitulah pelayanan full timer. Tapi indahnya kalau dunia sekuler, usia tertentu 55, 60, beberapa mungkin 65, saudara pensiun. Di dalam Tuhan, kalau saudara hidup sampai 100 tahun, saudara tidak pensiun.
Tidak ada pensiun saudara kalau sudah lama dengan GKI, saudara kenal dengan bolang saya. Sampai minggu terakhir masih membaptis. Hari terakhir hidup masih doa sapaan. Panjang hari berdoa 4 jam, 5 jam. Siap itu mengunjungi. Pulang baca buku, baca Alkitab. Itu aja hidupnya. 90 tahun. Saudaraku, tidak ada pensiun. Itulah indahnya dalam Tuhan. Jadi kalau saudara bilang, apa ya lowongan pekerjaan paling indah di dunia? Ya hamba Tuhan. Cari mana lowongan pekerjaan gak ada pensiun. Justru banyak yang udah pensiun langsung stroke. Kenapa? Karena selama ini, karena dia katakanlah sudah berhasil, sudah jadi kepala. Kalau Natal, parcel semua. Atau kalau Idul Fitri, penuh rumahnya parcel. Betul? Begitu pensiun, tak ada satupun parcel. Tak tahan, stroke. Tak tahan, cepat mati. Karena biasa punya begitu banyak ya. Tak kalah kekuasaan atau penghormatan. Cekek, habis. Itu dia dunia. Sangat keras, sangat kejam. Tidak ada kasih. Kalau orang mengatakan dunia bisnis seperti hutan rimba. Tapi lucunya, itu tadi. Banyak seperti Petrus sudah melayani. Balik ke dunia bisnis. Tapi tidak di tempat ini. Hamba Tuhan adalah yang terbaik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang ke-8, memberikan uang kita dan aset kita. Artinya harta kita, milik kita. Saya sudah ceritakan bagaimana bolang ketika dia meninggal dunia, kami mau bagi bajunya pun gak ada lagi yang banyak mau dibagi. Selama dia hidup, saudara bisa bayangkan kalau namanya beri hadiah kepada kakek kita, sudah 80 tahunan, kita akan berikan yang terbaik. Bukankah demikian? Maka kami pun patungan, keliling Sogo, keliling semua, mencari jaket yang paling baik. Tidak berat, ringan, tapi hangat, panas. Kalau cuaca dingin, saya sangat melindungi bolang. Gak lama kemudian setelah ulang tahun diberikan hadiah itu kepadanya, nanti kami pulang, sudah kami lihat ada yang buka gerbang. Kok mirip jaketnya dengan jaket bolang kita? Itulah dia. Lalu kita sibuk bilang bolang, kalau mau kasih jaket pun, bilang sama kami beli yang lain, tapi jangan yang hadiah ulang tahun. Itu yang terbaik, itu sangat mahal. Jaket tetap jaket. Itu dia. Kalau permulaan sidang ini, maka sampai sekarang pun dalam beberapa hal, dan pada waktu saya kecil, saya nggak pernah recall, tidak pernah ingat rumah kami itu tanpa orang. Itu rumah sudah sekarang di beton tinggi hanya setelah kejadian penembakan dan pemboman. Dan memang atas instruksi daripada kepolisian. Kalau tidak itu rumah keluar masuk, open house bukan tahun baru, open house tiap hari. Kaum ibu mengunjungi, masuk sampai kamar tidur bapak saya tahu itu. Kami lagi tidur bisa masuk, maka hati-hati kalau ganti baju, pastikan memang terkunci rapat. Karena orang bisa masuk. Kalau saya tinggal di rumah Bapak Ginting di Jakarta, dia punya 2 kamar yang bersambungan ya saudara. Ini kamar 1, dapat kamar mandi, dari kamar mandi bisa ke kamar yang sana. Jadi kamarnya ini bisa masuk dari dalam terus melalui kamar mandi. Nanti saya tidur, tiba-tiba pagi-pagi, anak Tuhan, bukan perempuan, laki-laki. Saya udah mau pingsan saudaraku. Saya bangun, haleluya kak, katanya. Saya nggak tahu mau bilang haleluya atau enggak. Karena saya pakai pakaian tidur, dia sudah depan mata saya, dia lagi megang pembersih. Saya hari ini mau bersihkan kamar mandi, kata ibu, katanya. Masuk saja, masuk kamar mandi. Sepanjang kamar mandi dia nyanyi. Saya nggak tahu itu rumah dia atau rumah siapa. Saya harus nunggu dia siap, baru saya boleh mandi. Dan melakukan apa sajalah. Begitu memang saudaraku.
Jadi kalau saudara sibuk kali private life, nggak ada itu. Kalau saudara tahu itu Hasanuddin mulai dari rumah. Banyak jiwa datang, dibobol lagi satu kamar. Banyak lagi jiwa datang, dibobol lagi. Nah, begitu dia sejarahnya. Haleluya, Ibu Pendeta Victoria. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kalau saudara jadi hamba Tuhan, saudara harus punya pengertian itu dan siap untuk itu. Ya, buang kenanga itu baru beli sepeda, tidak 2 minggu sepeda hilang. Kenapa? Karena semua yang datang di situ doa semalaman, doa pagi, berpendapat, itu sepeda dia juga. Ya, itulah dia. Jadi ya sukacita aja, percis kayak saudara sekarang, ketawa aja. Jadi nanti suatu hari, kalau saudara misalnya ibu gembala, Bu, saya mau kamar mandi, silakan pakai kamar mandinya. Tiba-tiba besoknya, saudara lihat dia pakai kalung saudara, bahagia saja. Mungkin waktu kamar mandi dia lihat, cuk, nah pakai. Nanti kapan-kapan saudara ajari baik-baik, nanti tidak usah marah. Kalau saudara nanti punya mobil, atau sekarang saja punya mobil atau punya kereta, dipakai mengangkat jiwa-jiwa, itu hal yang lumrah. Amin. TV saudara, TV gereja, hal yang lumrah. Kalau awal buka sidang, seperti itulah. Amin. Ruang makan saudara ya tempat ibadah, ya tidak apa-apa. Piring saudara, piring mereka. Amin. Sampai nanti Tuhan berkati terus, karena selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Tabur sedikit, tuai sedikit. Tabur banyak, tidak menabur? Ya tabur banyak. Jangan merasa, kemana uangku yang dulu? Semua dicatat Tuhan. Keuangan surga tidak pernah salah. Jadi jangan takut memberikan uang dan aset kita untuk gereja Tuhan. Ya, kalau dulu pemasukan dari gereja tidak banyak, maka pemasukan paling banyak datang dari praktek Ibu Munte. Jadi kalau pasien datang, yang pertama kali prioritas adalah untuk gereja Tuhan. Kan saudara tahu, Ibu sering bersaksi bagaimana setelah menikah, hampir 1 dekade tinggal di villa mertua indah, kan begitu. Pak Munte tidak ada bangun rumah, numpang di rumah Ibu Munte, di rumah Bolang. Nah, Ibu Munte sering bilang, Pak, Alkitab pun berkata kita harus pergi tinggalkan rumah orang tuamu. Rumah kecil pun jadi, Pak. 2 kamar saja, 1 dapur kecil. Ya, beres. Mana uang? Maksudnya uang praktek, kasih uang. Bangun lagi gereja di kampung-kampung. Udah habis 1 gereja, siap ini rumah kita ya, Pak. Beres, tenang aja. Ya tenang saja, nanti kasih Tuhan yang paling baik. Mana uang? Bangun lagi gereja berikutnya. Tapi kemudian saudara lihat, bunga kenanga itu jadi sampai sekarang kantor GKI Pusat untuk seluruh Indonesia bisa muat di bunga kenanga. Nah, kalau dulu tamu-tamu masih tinggal di sana, mereka akan berkata, bagaimana mungkin kamu band bisa membangun rumah sebesar ini? Oh, mudah. Tepat Muti. Mudah? Iya. Mau tahu? Mau. Bangun dulu 10 gereja. Dan itu tidak main-main, betul-betul dibangun dulu 10 gereja. Baru diurus hidup sendiri. Tapi sekali Tuhan yang ngurus, beres sampai berapa generasi. Nah, ada banyak orang tidak mampu menunggu selama itu. Mau mengambil jalan pintas, jalan cepat, jalan sendiri. Saudaraku, jangan dilawan hukum Tuhan. Tuhan sudah bilang, tabur baru tuai. Apa saudara? Dan tentunya sebagai mahasiswa Rema, saudara tahu menabur itu bukan ketika waktu baik. Menabur itu setiap saat. Ketika waktu baik, ketika waktu tidak baik.
Bahkan justru ketika waktu paling tidak baik, di situ perlu menabur. Kalau saudara buka buku Kejadian 26, di situ diceritakan mengenai Ishak. Pada waktu itu Ishak menetap di tanah Gerar dan terjadilah kekeringan, kelaparan. Dia hendak keluar dari tempat itu. Apa kata Tuhan? Tidak, tinggal di situ. Lalu dikatakan maka menaburlah Ishak, dan pada tahun itu juga dia mendapat hasil 2 kali ganda. 10 kali ganda. Bagi yang jarang baca Alkitab, dibaca sayangnya 100 kali ganda. Dia menabur di tanah subur sayang, di tanah kering. Jadi saudara pun, gak ada lagi, udah tamat, udah tiga lama, sudah kering, pergi saya, mau supir Grab. Jangan begitu. Justru di saat itu saudara perlu menabur hidup saudara. Ya kan bagus contoh nyata saja daripada contoh-contoh tidak nyata. Paling tidak mendekati lah. Yang ke-9, memberikan energi atau tenaga kita kepada Tuhan. Saudara akan merasakan saat-saat di mana saudara sangat letih, siap melayani. Tapi ketahuilah itu keletihan yang baik. Karena walau tubuh saudara letih, hati saudara penuh dengan sukacita. Jadi namanya pelayanan, apalagi full timer, itu menuntut kerja keras. Semua bilang kerja keras. Nah, ada sebuah kisah di Sierra Leone, tentara perdamaian di sana karena bosan akhirnya berubah profesi menjadi supir taksi. Lalu orang bertanya, "Kamu kan tentara, kok kemudian menjadi supir taksi?" "Sesungguhnya saya ini begini karena saya frustrasi," dia berkata. "Peperangan terus-menerus terjadi, tidak siap-siap. Lalu saya jadi tentara, tidak jelas tujuan saya. Karena kelihatannya tidak bisa dimenangkan peperangan ini. Jadi daripada saya mati sia-sia, bahkan bukan untuk negeri saya, karena saya ini tentara perdamaian, diutus negeri saya ke sini, bagusan saya jadi supir taksi saja." Kenapa bisa berubah? Karena tidak punya tujuan. Dia nggak ngerti kapan perang ini siap. Bagaimana akhirnya? Kalau begini-begini hidupku jadi apa? Sudahlah, ku cari jalanku sendiri. Dengar baik-baik, lihat kemari. Saudara tidak demikian. Saudara punya tujuan, dan tujuan saudara kekal. Dan tidak ada cerita kita di dalam Tuhan yang sia-sia. Tidak ada. Bahkan sekecil apapun segelas air yang kita berikan kepada hamba Tuhan pun tidak sia-sia. Itulah. Jangan pernah pikir, aku udah 3 tahun, setahun ya. Tidak ada sia-sia. Jangan berhenti di tengah jalan. Setan mau saudara berhenti supaya betul-betul jadi sia-sia. Itu hanya sia-sia kalau saudara berhenti. Dengar baik-baik. Itu hanya sia-sia kalau saudara berhenti. Menyerah. Jangan pernah berhenti. Saudara punya goal kekekalan. Di dalam nama Yesus saudara tidak akan pernah merasa kosong. Saudara selalu punya semangat, motivasi yang kuat melayani Tuhan dengan tenaga saudara. Karena saudara tahu itu kekal. Saudara susun kursi itu kekal. Saudara bersihkan kamar mandi itu kekal. Karena segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan. Kolose 3:23-24 mengatakannya. Dan tentunya bagian yang terakhir nomor 10, itu artinya kita memberikan seluruh hidup kita. Saudaraku, seluruh hidup kita artinya seluruh masa depan kita. Dengan segala resikonya. Tahukah saudara, semua pekerjaan lain selain hamba Tuhan juga punya resiko masing-masing? Dan banyak orang mati karena pekerjaan mereka. Tentara mati karena dia tentara. Kalau tadi dia pedagang, mungkin dia tidak mati. Saudara mengerti? Dokter mati karena dia dokter. Polisi mati karena dia polisi. Nggak ada salahnya. Datang teroris, dibacoknya, tikamnya, mati. Karena dia yang bertugas. Tapi
Tapi semua rela melakukan pekerjaannya. Ilmuwan mati saat menyelidiki virus yang menyerang manusia atau pasien mereka. Businessman, politikus mati karena serangan jantung. Ya, akibat beban stres dari pekerjaan mereka. Uang sudah habis, tidak terpilih. Lumayan kalau cuma sakit jiwa, mati. Kan ada itu Sultan Batugana ya, kalau saya tidak salah. Saya tidak menghakimi, tapi yang saya dengar, tidak lama ketika dia dinyatakan korupsi, dia langsung meninggal dunia. Mungkin bebannya sangat berat, tidak tertahankan olehnya. Jadi semua orang mati, saudaraku, dan kebanyakan berhubungan dengan pekerjaan mereka. Pilot mati karena pesawat yang mereka kendalikan jatuh. Kebanyakan dari kematian manusia berhubungan dengan pekerjaan mereka. Begitupun orang semangat bekerja di dunia sekuler. Kenapa tidak semangat saudara betul-betul menjadi hamba Tuhan? Katakan amin yang kuat. Ketahuilah bahwa setiap orang beresikokan hidupnya tiap hari dalam pekerjaan mereka. Tapi sesungguhnya mereka tidak begitu peduli akan hal tersebut. Sayangnya ketika orang diperhadapkan pada pekerjaan Tuhan, menjadi hamba Tuhan full timer, tiba-tiba menjadi sangat peduli. Sangat perhitungan. Tiba-tiba merasa resiko terlalu besar. Siapa yang kira-kira berbisik di telinga itu? Ketahui sumbernya dari mana. Karena dia tahu kalau saudara sampai ke titik itu tidak ada jalan pulang, saudara menjadi ancaman bagi kerajaan neraka. Baguslah. Kurang kuat amennya. Renungkan baik-baik itu saudara. Saudara banyak waktu yang sudah lebih berumur ya, mencari kerja apa saja, nggak banyak perhitungan saudara. Asal diterima senang. Tapi waktu dibilang, masuk jadi full timer, tiba-tiba banyak pikiran saudara. Karena waktu cari kerja di luar nggak baik pikiran, nggak saudara tanya pemberapa gajinya. Apa aja katanya, iya yang penting kerja. Siapa yang membisikkan itu? Kenapa lebih percaya pada sistem dunia yang tidak punya kasih daripada gembala yang memberi makan rohani saudara bertahun-tahun? Kenapa Hawa lebih percaya kepada apa kata iblis daripada pada Tuhan yang tiap hari datang berbicara dengan dia? Jangan ulangi kesalahan yang sama. Kalahkan tipu daya iblis, amin. Oke, pegang kiri kanan, bangun saudaraku ya, bangun bilang. Kita masih mau puasa paat saudaraku, jadi kita bangun. Ya, masih ada, cubit sikit. Ini cubit kasih bilang, biar bangun. Itu tidak ada di Alkitab ya, tapi itu cara saya saja. Jadi mari selidiki hati kita pada saat ini, saudaraku. Pastikan kita tidak melayani, pastikan kita betul-betul mau melayani dengan hati sepenuhnya kepada Tuhan, hidup sepenuhnya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Mari angkat tangan saudara, katakan, saya tidak setengah-setengah melayani Tuhan. Saya memberikan diri saya sepenuhnya, hati saya sepenuhnya, hidup saya sepenuhnya. Tuhan tahu hati saya. Segalanya milik-Mu Tuhan. Jadilah dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Bagian yang ke-6. Kita masuk kepada motif ataupun alasan yang salah menjadi seorang full timer. Saudaraku, motif itu sangat penting. Semua bilang penting. Kenapa? Karena itu hati saudara. Tuhan lebih mementingkan motif kita daripada yang kita kerjakan saja. Karena Tuhan jauh melihat ke dalam hati saudara. Saat saudara melayani, Tuhan tidak terkesan dengan semua penampilan luar. Gaya bicara saudara, bahkan karunia saudara, karena itu datang dari Dia. Tapi kalau hati saudara, itu pilihan saudara. Jadi itu penting bagi Tuhan. Apakah alasan saudara, motif saudara mau menjadi full timer? Ada banyak alasan melakukan satu hal.
Tapi kalau kita mau jadi full timer, pastikan alasan kita jangan salah. Semua pelayanan, bukan hanya full timer, bisa memiliki motif yang salah. Saya mau menginjili kampung saya nanti kalau Natal. Bagus ya? Bagus nggak? Supaya orang kampung tahu saya penginjil hebat. Punya karunia menyembuhkan. Motifnya bagus? Tetot, tidak bagus. Saya mau memberi pada panti-panti. Bagus? Supaya masuk Quran. Jadi pas waktu memberi, udah diberi. Pak, belum dipoto. Tuh, balikkan. Nah, sekali lagi ya, sekali. Sudah siap. Nah, foto. Senyum. Jadi semua hal, kalau motifnya nggak baik, itu tidak berkenan di hati Tuhan. Jadi saudara melayani biasa pun, apalagi melayani full timer, jangan punya motif yang salah. Saya sampaikan beberapa motif yang salah. Yang pertama katanya seperti ini. Saya maulah jadi full timer karena saya memang bukan orang sekolahan. Saya nggak beres pendidikan saya. Jadi saya tidak punya kualifikasi untuk bekerja yang baik. Daripada begitu, bagusan jadi hamba Tuhan. Salah. Yang kedua, saya mau jadi full timer karena saya lihat banyak kali pendeta kaya-kaya. Saya pun mau kaya. Salah. Saya mau jadi full timer karena kalau saya bisa jadi full timer, saya dengar dibawa jalan-jalan ke luar negeri. Salah juga. Saya mau jadi full timer karena memang lagi pengangguran. Sudah saya taruh kemana-mana lamaran. Ya, selama belum ada, saya melayani dululah. Saya mau jadi full timer karena setelah saya tanya, benefit yang saya terima lebih besar dari gaji saya sekarang. Jadi saya lihat lebih untung jadi full timer. Saya mau jadi full timer karena itu batu loncatan untuk mencapai hal yang saya inginkan. Saya sebenarnya mau menjadi pembicara motivasi. Jadi saya tahu dulu mengenai seluk-beluk pelayanan, bagaimana di depan, bisa menguasai audiens. Nanti kalau sudah cocok, saya pun sudah tahu banyak firman, saya akan jadi motivator. Atau saya jadi politikus. Atau apalah. Saya jadi full timer karena dipaksa pasangan hidup saya. Kalau tidak katanya diceraikan. Saya jadi full timer karena memang saya malas. Saya dengar bisa jadi full timer hanya untuk jaga gereja saja. Jadi saya bisa tidur dari pagi sampai sore. Saya jadi full timer karena saya memang sudah cukup kaya. Saya sudah mapan. Saya pun sudah bosan dengan keadaan sekarang. Saya mau cobalah hal baru. Saya mau jadi full timer karena selama ini semua orang pikir saya yang paling rohani di antara mereka. Jadi waktu ditanya, haruslah saya angkat tangan. Kalau tidak, nanti dipikirnya saya tidak rohani. Nah, itulah beberapa alasan saudaraku. Dan seterusnya. Mungkin saudara punya alasan yang lain. Sebaiknya dihapus sajalah itu. Jadi kita harus punya alasan yang benar, motif yang benar. Kalau melayani Tuhan, apalagi jadi full timer. Nah, kalaupun tadi itu benar demikian motif saudara, dengar baik-baik. Oh, akulah orangnya itu, aku malas. Makanya kemarin aku bilang aku mau jadi full timer. Akulah orangnya itu, karena aku pengangguran, maka aku bilang aku jadi full timer. Berarti aku nggak jadilah full timer. Bukan nggak jadi full timernya, motifnya berubah. Kalau nggak jadi full timernya, setan yang senang. Ngerti saudara? Mengerti? Tetap jadi full timernya, motifnya diperbaiki. Tetap kasih uang ke panti, kasihan lah nggak jadi ngasih uang ke panti. Kasihan kan? Rugi nggak? Motifnya diperbaiki. Ada nggak ada foto, kasih makanan ke panti. Sudah mengerti? Tetap melayani ke kampung. Bukan pula saya orang itu, saya melayani ke kampung supaya dilihat saya hebat. Lalu saya nggak usah lagi melayani ke kampung. Salah. Tetap melayani ke kampung saya.
Tapi bukan untuk dilihat orang. Amin. Jadi sekarang apa motif yang benar? Nah ini catat. Kalau tadi ada beberapa nggak mau mencatat, oke lah. Tapi yang ini catat. Karena ini motif yang benar. Mungkin tadi nggak mencatat karena memang dihidupi ya, nggak perlu dicatat. Jadi nggak akan lupa. Nanti kalau ujian, tahu kok. Oke lah, oke. Nggak ya? Bilanglah enggaknya itu kak. Kalau sudah ketawa saya makin yakin ya. Tapi nggak apa-apa lah, ketawa sukacita. Oke lah, oke. Sekarang motif yang benar, semua mencatat. Masuk ke dalam full timer karena mengasihi Tuhan. Semua bilang, mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Ya banyak alasan yang juga benar dan baik. Kenapa mau jadi full time? Saya mau kumpul harta di sorga. Bagus. Benar. Saya mau menggandakan talenta saya. Bagus. Tapi paling bagus, kenapa mau jadi full time? Alasan yang pertama, karena saya mengasihi Yesus. Amin. Amin, saudara. Seorang pendeta pernah berkata, kalau saya diharuskan memilih 3 orang sebagai asisten pendeta saya, dan 3-tiganya sangat berkualifikasi dalam pendidikan, dalam latar belakang, dan juga sudah memiliki seluruh syarat yang harus dipenuhi, tapi ada bedanya. Yang pertama, dia sangat berpengalaman. Yang kedua, dia sangat tinggi titelnya, melebihi yang lain. Yang ketiga, dia sangat mengasihi. Maka pendeta itu berkata, saya akan memilih orang yang ketiga. Karena kalau mengasihi, ketika situasi sangat buruk, dia tetap di situ. Itu jaminannya. Dia tidak hanya berada di situ ketika semua baik, ketika semua salah, ketika semua tidak mengerti, dia tetap di situ. Dia akan bilang, aku tidak tahu menjelaskan kenapa ini bisa terjadi, tapi yang aku tahu, Yesus baik, Yesus setia, maka aku juga setia. Dan itulah yang ditanya Tuhan kan pada waktu Petrus sudah kembali. Sudah tahu? Nanti kita akan dalami cerita ini lebih dalam, tapi sedikit dulu saya sampaikan. Pada waktu Petrus kembali menangkap ikan, pada waktu apa? Menangkap apa? Dia bawa semua murid-murid lain, ya kan? Dia nggak melayani lagi kan? Pada hari itu tidak ada ikan ditangkapnya. Biar saya ulangi. Tidak ada. Apa? Itu prinsip yang selalu harus saudara ingat. Bagi hamba Tuhan yang kembali menangkap ikan, cari uang, tidak ada uang untuk dicari, tidak ada ikan untuk ditangkap. Ketika fajar tiba, Yesus ada di tepi pantai. Tapi orang itu, saudara tahu ceritanya kan? Lalu datanglah Yesus bertanya, "Oi, apa kabar? Piye kabare?" Tapi sayangnya Petrus nggak bisa bilang api. Ada ikan ditangkap? Nggak ada. Coba, tebarkan jalamu ke sisi sebelah sini. Lalu dibuatnya. Patuh dia. Lebih 100 ekor ikan besar-besar ditangkapnya. Lalu datanglah murid yang dikasihi Tuhan. Siapa itu? Yohanes berkata, itu Tuhan. Berpakaian Petrus terjun menjumpai Tuhan. Bayangkan sampai sudah tak berbusana pun dia nangkap ikan. Sepanjang malam dia berusaha keras. Bukan gak berusaha, gak ada ikannya sayang. Jadi janganlah lari dari panggilan Tuhan. Karena waktu kita sambut panggilan Tuhan, Tuhan bilang sebentar aja, tebarkan jalamu. Itu pagi hari, saat yang paling tidak baik menebarkan jala. Ikan nampak, ikan gak mau, tapi ikan tunduk kepada Tuhan segala Tuhan. Kalau dia bilang masuk ke dalam, masuk. Begitu hidup saudara dipelihara Tuhan. Lalu sampai dia ke pantai, Tuhan katanya, apa yang dituliskan Alkitab, sudah tersedia sarapan. Sudah ada roti, itulah hebatnya, baiknya Tuhan.
Lalu apa kata Tuhan? Petrus, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Sekali? Apa jawabnya? Apa kata Tuhan? Coba cari 5 orang bilang, gembalakan domba-domba Tuhan. 5. Ayo, 5. Sekarang seakan-akan ya, saya tanya sama saudara, adakah saudara mengasihi Tuhan? Gembalakanlah domba-domba Tuhan. Saya pikir tidak bisa lebih jelas lagi daripada itu, saudara. Tuhan Yesus memiliki banyak nama. Ialah El Shaddai, ialah Jehovah Tsidkenu, Jehovah Rafa, Jehovah Robi, Jehovah Jireh, Jehovah Shalom. Dialah pintu, dialah guru, dialah singa dari Yehuda, dialah anak domba Allah. Tapi pada waktu dia memperkenalkan dirinya dalam buku Yohanes, akulah gembala yang baik. Gembala. Gembala. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kalau memang panggilan saudara gembala, apakah full timer di Medan ataupun diutus ke kota-kota lain yang menunggu saudara, saudara tidak menundanya. Nah, kalau jantung saudara berdebar makin keras, saudara lah orangnya. Kalau jantung saudara tidak berdebar, saya perlu mendoakan saudara. Baik, alasan yang kedua, masuklah ke dalam pelayanan full timer karena takut akan Tuhan. Coba baca 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 17. Dapat saudaraku? 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 17. Satu, 2, 3, ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Amin. Takut akan Tuhan membuat kita segera mematuhi Tuhan. Jadi bukan sekedar mematuhi Tuhan tapi menundanya. Iya, aku pastinya jadi full timer, tapi tunggu dulu, tidak. Saudara segera mematuhi Tuhan. Itu takut akan Tuhan, saudaraku. Saudara mematuhi Tuhan sepenuhnya dan tidak menunda-nundanya. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara tidak sembarangan berkata tidak kepada Tuhan, saudara tidak sembarangan mengabaikan perintah Tuhan, apalagi menolak panggilan Tuhan atas hidup saudara. Saudara tahu itu akan menjadi bahaya yang besar. Karena itu hidup di luar kehendak Tuhan. Nah, banyak orang mengasihi Tuhan tapi tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Ada seorang pendeta melakukan satu kejahatan lah ya, yang begitu tidak baik, sehingga dia dipenjarakan. Lalu hamba Tuhan yang lain, temannya sudah lama, datang mengunjungi dia dan berkata, kawan, sejak kapan kau bisa melakukan hal tidak terpuji seperti itu? Sejak kapan hatimu berubah, tidak lagi sayang pada Tuhan kita? Sampai akhirnya kau berakhir di penjara ini. Sudah sejak lama ya, sudah berapa lama kau tidak mengasihi Tuhan lagi? Lalu dia jawab kawannya, kawan, aku tetap mengasihi Tuhan. Sekarang pun aku mengasihi Tuhan. Aku hanya tidak takut akan Tuhan. Sebenarnya dalam perkataannya itu tidak bisa dibenarkan, tapi saya mengerti maksudnya. Sudah mengerti? Karena Alkitab berkata, jika kau mengasihi aku, engkau menuruti perintahku. Tetapi dalam konteks itu dia mau bilang, aku ini ya tetapnya sayang sama Tuhan, tapi ya apa mauku aku buat juga. Aku tidak takut akan Tuhan. Artinya tidak peduli bahwasanya hukum tabur tua itu ada.
Makanya dia sampai melakukan kejahatan itu, sampai negara yang harus menghukum dia dan masuk penjara. Saudaraku, kita tidak hanya demikian. Tapi jangan saudara demikian juga terhadap panggilan saudara. Saudara merasa nggak apa-apa. Suatu hari kelak, kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih kepada Tuhan. Jangan keraskan hati saudara ya. Jangan keraskan. Nah, banyak orang tidak hormat akan Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Seharusnya dia mencari dan mengerjakan kehendak Tuhan, tapi sebaliknya dia membabi buta mengikuti jalannya sendiri. Sangat mudah melihat siapa orang yang takut akan Tuhan. Ya, kemari. Orang yang takut akan Tuhan biasanya patuh kepada representatif Tuhan yang bisa dia lihat. Siapakah itu? Pemimpin. Jadi kita bisa menilai seseorang ataupun diri kita sendiri, apakah saya ini orang yang takut Tuhan? Saudara lihat kadar kepatuhan saudara kepada pemimpin saudara. Kadar rasa hormat saudara kepada pemimpin saudara. Kalau pemimpin bilang datang jam sekian, saudara tidak datang, itu biasanya tidak takut Tuhan. Kalau pemimpin bilang menginjil, saudara sengaja tidak menginjil, itu tidak takut Tuhan. Walaupun kerap kali, katakanlah seminggu waktu penginjilan, kawan saudara datang 7 hari dalam seminggu, saudara hanya datang 2 hari, tapi saudara tidak dihukum dan saudara merasa aman-aman saja, itu tidak takut Tuhan sayang. Semua bayar uang kuliah, saudara tidak mau bayar, padahal saudara bisa bayar, tidak takut akan Tuhan. Jangan ditabur hidup begitu. Karena nanti tiba pada masa yang penting, momen yang menentukan, di mana kau harus membuat keputusan yang menentukan masa depanmu untuk generasimu yang berikutnya. Kalau Yesus belum datang, kau juga membuat keputusan yang salah. Jadi jangan biasakan dari hal kecil. Para siapa setiap perkara kecil, dia setiap perkara besar. Pegang hatinya, bilang, saya bertobat hari ini. Saya setia patuh pada pemimpin. Dalam perkara kecil, dalam perkara besar. Amin. Alasan yang ketiga, jangan masuk dalam pelayanan full time untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita, untuk menyelesaikan tugas kita. Bukalah 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat 5. Mari berdiri sampai saudara bisa gerak-gerak ya. Ya. 2 Timotius 4 ayat 5. 1, 2, 3, ya. Tetapi dalam segala hal sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi, 1, 2, 3, ya. Semua berkata, tunaikan tugas pelayananmu. Saudaraku, tahan sebentar, tak berdiri. Suatu hari, kalau Yesus belum datang, kita semua akan mati. Harus mati. Lazarus sudah bangkit pun mati juga. Kan gak hidup Lazarus sampai sekarang kan? Betul? Betul. Jadi kita semua punya waktu terbatas. Semua bilang terbatas. Dan waktu yang terbatas itu, pastikan saudara menunaikan panggilan Tuhan. Sepenuh-penuhnya. Hiduplah. Untuk apa engkau dilahirkan? Kalau memang kau dilahirkan jadi gembala, hiduplah jadi gembala. Sekali lagi, hidup ini singkat. Kita tidak hidup selamanya di dunia. Hari-hari kita terbatas, itu kenyataan. Dalam waktu yang terbatas, pastikan kita menunaikan tugas pelayanan kita, panggilan kita. Akan sangat menyedihkan kalau nanti kita pulang ke sorga dan menyadari kalau sebenarnya kita seharusnya melakukan hal yang jauh lebih besar daripada yang kita perbuat sekarang. Sekaranglah waktu kita berbuah.
jalani hari-hari kita dengan fokus menunaikan tugas pelayanan kita. Ini adalah kesempatan terbaik saudara. Pastikan saudara mencapai garis akhir. Jangan tamat IAR tidak jadi apa-apa. Tamat IAR, saudara pilih diutus atau full timer. Jangan balik dari PKS, itu untuk jiwa baru sayang. Apalagi jadi pemilik rumah, itu untuk jiwa baru, jiwa tamat TDRK, jiwa tamat TP. Saudara adalah tiang-tiang penopang daripada sidang ini. Bukan hanya untuk Medan, tapi untuk seluruh Indonesia, bahkan sampai pada bangsa-bangsa. Bulan 1 yang lalu, saya ditelepon oleh Bang Agus, Bapak Agus kalau saudara, dan dia berkata, bulan 4 ini adik datang ya. Datang kemana bang? Ke Timor Leste. Setelah sekian tahun akhirnya izin kita keluar dengan resmi. Nah seharusnya saudara, kalau saudara tiga lama atau tiga sekarang sudah berkata kepada kami, saya mau jadi full timer, saudara akan dibawa. Tapi kalau kami pun tidak tahu komitmen saudara, bagaimana kami membawa saudara? Nanti kalau kami bawa, saudara jadi turis. Sampai sana bukan KKR, saudara berfoto di patung Yesus. Begitu, Anda mengerti maksudnya? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, diukurkan kepadamu. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tunjukkan diri kita mau berkomitmen, ya, seperti Abraham memberikan Ishak. Lalu Tuhan menunjukkan di sana ada domba. Domba nggak nampak sampai saat terakhir. Diangkat itu pisau mau dibunuh. Baru muncul malaikat Tuhan. Saudara juga demikian, saudaraku. Amin. Baik. Yang keempat, masih berdiri karena kita mau baca ayatnya. 2 Timotius 4 ayat 11 sampai 13. Kita masuk ke dalam full timer supaya kita bisa diutus dan bisa pergi sampai ke ujung bumi sebagaimana firman Tuhan. Bukalah 2 Timotius 4 tadi kita baca 11 sampai 13. 1, 2, 3. Ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanan yang penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Tinggalkan di Troas, di rumah Karpus dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Nah, di sini dikatakan Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Pasti Tikhikus ini full timer. Karena kalau dia bukan full timer, tidak bisa dia dikirim ke Efesus. Kalau saudara bekerja di salah satu perusahaan di Medan ini, tidak bisa kami kirim saudara, saudaraku, tolong kamu jadi dosen di SAR ya. Kamu kan sudah tamat IAR, alumni sekian. Sudah 5 tahun tamat IAR, bisalah. Orang yang diajarkan pelajaran sangat mudah kok, misiologi. Ayo. Nggak bisa pak, saya kerja. Betul? Betul? Kalau sudah full timer, mau hari ini ke Riau, besok ke Duri, lusa ke Papua, minggu depan Amerika, mana pun bisa. Gak ada masalah. Hari ini kok di Deli Serdang, besok di Tobasa. Loh betul? Betul? Minggu depan terbang ke Nias. Kenapa? Ada pendeta yang mati, saudara yang menguburkan misalnya, dalam nama Yesus yang mati di atas 90 tahun, amin. Harus terbang saudara. Peletakan batu pertama, saudara berangkat. Hanya bisa dilakukan oleh seorang full timer. Kalau saudara bekerja begitu banyak kan, bisa kok saya bekerja selama ini saya atur. Iya, dalam batas tertentu. Lewat dari itu, pecat. Iya kan? Mana bisa suka-suka hati. Hanya full timer lah yang bebas melakukan banyak perjalanan travel sampai ke seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus mati bukan hanya untuk Medan saja saudara. Tuhan Yesus mati untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Dan saudara lah alatnya. Yang kelima, masuk ke dalam full timer agar saudara bisa menjadi misionaris tetap yang tinggal di tempat tertentu seturut dengan kehendak Tuhan. Titus 1 ayat 5, dekat-dekatan ini.
1, 2, 3, ya. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya kau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Nah, jadi dia sudah jadi misionaris di Kreta. Saudara ingat siapa nama dosen yang mengajar saudara minggu lalu? Dari Amerika? Bapak Don Davis. Beberapa tahun yang lalu, dengar kemari, wah, kalau mau jadi pendeta baru berdiri selama ini langsung keok, nggak bisa lah saudara, nanti kok bahas saudara cuma 10 menit. Ayo berdiri dengan bagus, ya, pas waktu catat saudara catat, pas waktu saya cakap saudara berdiri dengan bagus, amin. Nah, Bapak Don Davis beberapa tahun yang lalu datang ke Indonesia seorang diri. Tidak. Membawa seluruh keluarganya. Kayak tadi dibilang memberikan keluarga kita, betul? Anaknya masih kecil-kecil, ya. Semua dibawanya ke Medan. Dan tinggal 2,5 tahun kurang lebih di Medan. Sampai kemudian pada waktu itu pemerintah mengusir dia. Jadi bukan dia pergi. Kalau tanya dia sampai hari ini mau tinggal di Medan. Saudaraku, pada waktu kita jadi full timer, tidak semua mulus. Tapi tahukah saudara, setelah Pak Don Davis diusir dari Medan, dia masih berusaha tinggal di Medan dengan memakai visa kunjungan, bisa bertahan waktu itu 3 bulan. Jadi tiap 3 bulan dia keluar ke Penang, atau ke Kuala Lumpur, atau ke Singapura, lalu balik lagi. Dapat cap lagi 3 bulan. Lalu kemudian, ketahuan lah ya, hanya boleh sebulan. Itu pun dipalarnya. Tiap sebulan sekali pindah. Nah saudara tahu pada waktu itu gereja ini masih sangat kecil, kita tidak bisa memberikan banyak dukungan materi kepada dia. Dia berjuang cari uang untuk makan dia dan anak-anaknya. Begitu pun dia lakukan untuk mengasihi orang Indonesia. Beda kulit, beda warna, beda bahasa, beda budaya. Itu misionaris. Sampai betul-betul diusir. Saudara pikir, oh Tuhan, berarti bukan kehendak-Mu aku jadi misionaris. Bye-bye Indonesia, bye-bye Asia Tenggara, aku pulang ke Amerika. Tidak, dia cari tempat, dia hubungi semua orang di mana dia bisa diterima. Thailand terbuka. Dia tinggal lagi di Thailand, kurang lebih lama waktunya seperti kita. Thailand lebih parah, hurufnya lebih parah. Tapi kalau saudara cakap sama dia sekarang, dia masih tahu bahasa Thailand. Kalau kami makan nasi goreng, dia bilang bahasa Thailandnya ini. Kami makan mie goreng, dia bilang bahasa Thailandnya ini. Itu misionaris. Sampai kemari, bukan minta bisti, minta rendang. Cuma perlu hati-hati, jangan terlalu banyak. Demi kesehatannya. Kenapa? Dia ubah semuanya. Demi jiwa-jiwa yang dia kasihi. Saudara-saudara tentu sudah dengar ceritanya, dia stroke 2 kali. Saudara lihat sendiri dia berjuang untuk jalan. Tapi dia datang khusus walau hanya bisa sanggup sekali menjumpai saudara. Begitu hamba Tuhan. Begitu misionaris. Seluruh hidupnya diberikan pada Tuhan. Nah, mungkin saudara misionaris, katakanlah Filipina, saya tidak tahu, ke Vietnam, atau ke Timor Leste. Sebenarnya karena Indonesia ini luas, kalau saudara ke Papua saja pun sudah seperti misionaris. Karena gaya hidup di sana sangat berbeda dengan kita. Jangan ke Papua, Makassar pun. Bahasanya beda saudaraku. Atau ke pulau-pulau, saudara yang datang dari Nias, pergi ke pulau, diutus ke pulau juga, pergi ke Maluku, pergi ke Pulau Seram. Amin. Miliki pikiran yang besar untuk dunia. Misionaris. Baik, silakan duduk saudara sedikit lagi. Nomor 6, kita masuk ke dalam pelayanan full time karena kita tidak mau lagi mengejar hal-hal dunia ini. Kita masuk ke dalam pelayanan full time karena kita tidak mau lagi mengejar hal-hal dunia ini. Karena kita menganggapnya sampah. Tidak ada orang menyimpan sampah, saudara.
Mari buka Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayat 8. Kita baca ayat 7 dan 8. Siap? Filipi 3 7 8. Walaupun sudah duduk, bacanya sama kerasnya, bahkan lebih keras dan sungguh-sungguh. Amin. 1 2 3 iya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Sekali lagi ayat 8. 1 2 3 ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Haleluya. Amin. Roh yang sama yang membuat Paulus mampu mengatakan demikian adalah roh yang sama berdiam dalam saudara. Hiduplah demikian, saudaraku. Jangan menjadi pelayan Tuhan yang mengejar ketenaran dunia supaya aku terkenal di sosmed, supaya banyak follower. Saudara tahu bintang-bintang Hollywood yang sudah kenal Tuhan justru menutup akun sosial medianya. Jangankan bintang Hollywood, anak daripada pewaris tahta Inggris pun menutup sosial medianya. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka tahu gak ada gunanya. Itu maya. Maya itu dibilang dunia maya, artinya dunia tidak nyata. Jadi jangan kebablasan, saudara. Kalau orang yang tidak melayani Tuhan pun tahu itu maya dan menutupnya, jangan saudara mengejar itu. Amin. Jangan menjadi pendeta yang mengejar untuk bisa berfoto dengan pembesar, dengan gubernur, dengan presiden, dan menikmati menghabiskan waktu demi bersosialisasi dengan golongan elit dan sosialita. Saudara nikmati waktu bersosialisasi dengan Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, namanya El Shaddai, Yesus Kristus. Amin. Nah, orang-orang rohani harus tahu meletakkan tiap hal pada tempatnya. Jangan terbalik. Mana sampah? Sampah. Amin. Kalau saudara punya lemari baju, kan saudara letakkan pada tempatnya. Enggak saudara gantung di situ sepatu saudara. Enggak kan? Sepatu pada tempatnya, baju pada tempatnya. Begitu juga hal-hal di dunia ini. Letakkan pada tempatnya, saudaraku. Jangan tertipu, teladani Paulus. Orang rohani tidak menghiraukan prestis yang dianggap paling berharga oleh orang dunia. Tapi yang paling penting, hubungan saudara dengan Tuhan. Kasih saudara kepada Tuhan. Buku Kolose 3 berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara yang di bawah, perkara yang di bumi ini, perkara dunia ini. Buku Matius berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Alasan yang ketujuh, mari masuk ke dalam pelayanan full timer supaya kita bisa berjuang dan berperang dalam pertempuran rohani sebagai seorang prajurit yang baik. Saya ulangi, mari masuk ke dalam pelayanan full timer supaya kita bisa berjuang dan berperang dalam pertempuran rohani sebagai seorang prajurit yang baik. Kita buka 2 Timotius 2. Kita baca ayat yang keempat. Dapat? 2 Timotius 2, kita baca dari ayat 3 sampai ayat 4. 1, 2, 3. Ya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang
tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di bawah ada olahragawan, ada petani. Ini tiga-tiga, mau prajurit, mau olahragawan, mau petani, semua kerja keras. Semua berjuang, semua rajin, semua disiplin. Tapi terutama prajurit, dia bahkan tidak peduli soal dirinya, supaya apa? Menyenangkan komandannya. Siapa komandan kita? Yesus. Siapa Tuhan saudara? Yesus. Siapa Raja saudara? Yesus. Senangkan dia, saudaraku. Yang kedelapan, masuk ke dalam pelayanan full timer tentunya karena ada upah yang kekal di sorga. Baiklah, bagian yang terakhir, bagian yang kedelapan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Mari kita buka Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Yunus 1 dan 2. Dapat? Mari kita baca sama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Pergi dia ke Niniwe? Kemana dia pergi? Nah, saudara jangan demikian ya saudara. Saudara tingkat 1, lanjut tingkat 2. Jangan lari ke Tarsis. Semua tingkat 1 bilang amin. Saudara tingkat 2, lanjut tingkat 3, jangan lari ke Tarsis. Saudara tingkat 3 dan tingkat 3 lama, paling penting saudara, jangan lari ke Tarsis. Karena lari ke Tarsis, Yunus berakhir di mana saudara? Apa? Di restoran mewah? Hah? Betul. Itu bukan tempat yang baik. Kalau nggak percaya, besok beli ikan besar, buka perutnya. Ya, memang perut ikan yang memakan Yunus tidak begitu sama, tapi saudara bisa dapatlah gambarannya. Jadi kalau di dalam komik-komik anak-anak dibuat di situ Yunus punya meja, bisa belajar Alkitab dalam perut ikan, ada lampunya, nggak ada itu saudara ya. Itu nggak ada. Nggak ada dia punya meja dalam perut ikan, dia tidak bisa membaca Alkitab dan tidak ada lampunya. Itu hanya untuk komik anak-anak. Amin. Dan dia di situ selama 3 jam, ya? Hah? Bukan 3 jam. Nah, saudara cobalah 3 hari di tempat yang paling tidak enak, di mana saudara tidak bisa makan seenaknya teratur, di mana saudara tidak bisa buang air dengan teratur. 3 hari saja. Pasti nggak tahan. Ini Yunus demikian. Adalah kasih karunia Tuhan membuat dia hidup. Saya pikir itu sebabnya 3 hari bisa keluar. Kalau tadi 30 hari sudah, saya tidak tahulah. Puji Tuhan, ya setelah dikeluarkan oleh ikan, apa kata Tuhan kepada Yunus? Coba lihat, Yunus 3 ayat 1 sampai 2. 1, 2, 3 ayat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Seruan yang kufirmankan kepada. Apa kata Tuhan? Ya. Yeah. 3 hari. Oke. Bagus. Kira-kira sudah lari Tarsis, sudah masuk perut ikan, sudah banyaklah yang dibuat. Apakah suara Tuhan berubah? Ya. Panggilan Tuhan berubah? Ya. Apakah Tuhan mengalah? Ya. Oke lah Yunus, aku mengerti. Kau memang tidak tahan. Berat kali sama kau ke Niniwe itu ya. Sudahlah, tak apalah. Aku sayang kali sama kau, orang dari perut ikan pun kuselamatkan. Bolehlah, kau melayani kemana kau mau, asal kau melayani. Begitu kata Tuhan. Nah saudara pun bagian sudah banyak malang melintang. Di Tarsis, di perut ikan. Ya. Artinya saudara sudah coba jadi sales, cari uang sana sini. Tiap tahun 1 juta pun gak berhasil bersih gaji saudara simpan di bank. Hanya untuk hidup sehari-hari.
Saudara sudah lari kemana-mana. Dengan lembut hari ini firman Tuhan, suara Roh Kudus berfirman masih sama kepada saudara. Pergi ke Niniwe. Bagi beberapa orang di antara saudara, kalau tidak semuanya di antara saudara, Tuhan berkata, jadi hamba Tuhan full timer. Paling baik jadi aja saudaraku, jangan sampai ke perut ikan lebih dahulu. Pada beberapa orang tidak ada kesempatan kedua. Tapi pada Yunus ada. Pada saudara saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Tapi yang saya tahu, ada ayat yang berkata, kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Saudara berkata yang 31, itu bukan untuk saya masih 31, salah. Saudara perlu membuat keputusan sekarang untuk 3 tahun yang akan datang. Apalagi saudara memang tingkat 3 atau tingkat 3 lama. Mungkin ada saudara betul seperti Yunus. Sudah lama saudara tahu Tuhan panggil saudara untuk bekerja di gereja ini. Namun saudara melarikan diri, banyak alasan, keluarga, atau ambisi yang belum terpenuhi. Dan hidup saudara mengalami banyak masalah. Saya berdoa akhirnya malam ini saudara mau menyerah dan patuh. Karena tidak kebetulan malam ini saudara hadir di sini. Dimanapun saudara, apakah ini panggilan Tuhan yang pertama, atau panggilan Tuhan yang kedua, atau kalau Tuhan bermurah bagi beberapa orang ini panggilan yang ketiga atau keempat. Jangan keraskan hati saudara, jangan lagi melarikan diri. Saatnya bergabung menjadi seorang prajurit yang baik. Saudara betul-betul mau? Mari kita materaikan di dalam doa.